Ya itu, jadi dari dosa-dosa kutuk bersalin ini, pola dosanya itu ya kita alami. Ada yang ingin berkuasa melebihi yang seharusnya. Salah satu yang berkumpulkan saya sekarang ya tentang etik feminim gitu. Siapa perempuan yang bisa dipercaya oleh Roh Kudus mewakili Ima atau mewakili sang Hawa gitu di dunia ini? Kalau saya mewakili Haya, membangun konsep Haya, siapa yang membangun konsep Hawa? Konsep kehidupan, ibu kehidupan. Kalau pengalaman saya sebagai lelaki adalah saya mengalami kehancuran lahiriah, stres. Makanya saya bingung ini, apakah perempuan ini harus mengalami stres seperti saya? Mesake gitu kan, kasihan gitu. Tapi kalau pakai cara saya, ya itu polanya begitu. Jadi dia tidak bisa hanya sekedar cinta kepada saya atau tertarik kepada saya gitu. Harus ada kehancuran lahiriahnya. Ini yang saya pergumulkan, sulit sekali gitu. Kasihan gitu. Berarti dia nanti harus, kalau ikut pola saya ya, harus kehancuran ini, kehancuran itu baru mau. Nah itu bagi saya agak sakit hati ya. Artinya kan aslinya dia tidak cinta saya, tapi dipaksa Tuhan untuk mau dengan saya. Kalau pakai cara atau penderitaan-penderitaan yang saya alami gitu. Karena saya dulu juga tidak mau di atas Tuhan. Wegah, ora sudi. Kenapa? Ya tadi penderitaannya seperti itu. Apakah dia harus mengalami itu? Kasihan gitu, karena perempuan. Jadi skenario kedua ya saya lebih suka orang ya langsung kontak roh, di ketemu saya langsung suka gitu. Itu lebih bagi saya, lebih secara kejiwaan menyenangkan saya gitu. Tapi saya tidak tahu ini kalau seperti ini tuh rohnya akan seperti apa. Sanggup nggak menjadi pengajar Hawa tadi? Sanggup nggak mendatangkan hikmat sang Hawa, sang ibu kehidupan? Wah itu berat sekali. Makanya tadi ketika saya cerita mendapatkan buku dari Nias, kemudian Power Supply saya mati, ya kita di El Sadik selalu begitu. Dulu saya dan tim-tim yang doa keliling atau doa pelepasan itu selalu ada petaka. Dari akinya dikutuk oleh pasien, akimu soak beneran. Ada yang kecelakaan, ada yang bertengkar ketika mau keliling gitu ya, doa keliling. Ada yang sakit-sakitan. Udah berapa banyak penderitaan yang efek samping ini. Selalu begitu. Pokoknya setiap tahapan yang saya lakukan, planning yang saya lakukan, pasti ada konfirmasi deritanya. Kalau nggak ada derita, saya malah kaget. Loh, kok penak men? Nah, ini bagian dari kutuk. Ada setannya. Gitu. Ini manusia yang bekerja di depan, tapi ada setan. Yaitu itu bagian dari kita bahas yang ketiga tadi ya, kutuk bersalin. Makanya tentang wanita yang bisa menjelaskan Hawa atau mewakili Hawa ini, berarti kan dia bisa mengatasi kutuk bersalin. Ya puji Tuhannya kalau dia lewat pelepasan El Sadik, dia akan dibantu gitu. Artinya dia akan kontak dengan El Sadik, kemudian terbukti, kalau kita kan pakai kriteria pemikiran kita ya, oh dia lolos kriteria sebagai pembawa hikmat Hawa gitu. Yang nanti bisa memperlengkapi apa yang selama ini saya bangun di dalam fondasi Hayah ini. Sejak awal 2011 saya sudah paham, saya tidak bisa sendiri. Makanya nanti 14 Desember saya ngundang teman-teman untuk kita bergumul bersama 2-3 bulan ini gitu ya. Tanggal 14 Desember 2022, adakah yang sudah terkonfirmasi? Adakah tanda-tanda yang Tuhan tunjukkan? Termasuk ini, apakah pada tanggal 14 Desember 2011 itu memang Tuhan memberi utusan kepada saya, atau saya cuma halusinasi? Karena waktu itu saya ya merasa di depan saya ada orang gitu ya. Terus dia nyuruh saya berdoa, ayo berdoa. Ketika berdoa, di dalam pikiran saya ada suara, ada perkataan, bersyukurlah sebab dia telah diberikan kepadamu. Dia siapa? Ini yang mendasari saya membuat grup
Facebook El Sadik tanggal 11 Juni 2012, ini 6 bulan sudahnya, ya karena pengalaman di 2011 ini gitu loh, bahwa saat ini saya adalah lone ranger gitu. Nggak ada temennya, tapi nanti kalau sudah berhasil akan ada dia ini. Cuman waktu itu saya protes ya, kok nggak ngomong nama sih, mau nyebut nama gitu loh. Jadi kan saya tidak perlu mengira-ira, kok cuman ngomong dia itu dia siapa. Makanya saya perlu tahu ini yang ngomong apa di hadapan saya tanggal 14 Desember 2011 ini utusan Tuhan atau setan gitu kan, atau halusinasi saya. Karena menentukan nanti berkaitan dengan roadmap El Sadik gitu, berkaitan dengan ET Feminim 2019 sampai 2026. Ini harus ada sosok perempuan pembawa hawa, ini harus ada. Kalau posisi sekarang sebenarnya ya ada gejala gitu ya, tapi kan kok merasa tuh jiwani lah gitu ya. Orang suka naksir itu kan jiwani. Dan saya pengen tahu ini harus ada bukti rohani. Sampai sekarang saya nggak berani bergerak gitu ya, nggak berani bergerak ya karena belum ada gitu. Sebelumnya saya pernah menguji gitu ya, ada pengujiannya, beberapa teman sudah tahu gitu. Tapi ya nggak ada hasilnya, nggak terbukti. Makanya ini pergumulan kutub bersalin ini bagi saya sendiri ya luar biasa gitu. Karena nanti menentukan roadmap sampai 2026. Perempuannya harus muncul gitu kan. Kemarin saya dan istrinya Cahya itu bahas itu, sedikit saya cerita gitu. Umurmu segitu loh. Kalau saya sih enggak ini ya, entah kenapa saya nggak terlalu pusing ya. Kan saya sangat idealis gitu. Jadi perempuan yang bisa mengatasi kutub bersalin ini kemudian terpilih ya, dipilih Tuhan untuk membawa hikmat hawa, hikmat dari Roh Kudus yang membawa kehidupan ini yang memang saya tahu sangat-sangat berat. Jadi ketika saya melakukan pemetaan nias ini sejak awal dulu, ketika saya, kalau teman-teman ingat, saya dengan Yosef gitu kan, saya bilang disensor saya bilang kata kunci gitu ya, kata kunci alas Purwo begitu. Lalu dia bilang itu, dia mengkonfirmasi, akhirnya dia mau cerita. Nah itu kan sebenarnya yang saya lihat itu kan seperti ini juga harus disensor ini. Kemudian dia melihat dari atas saya gitu, terus saya melihat ke bawah ada wanita. Nah wanita ini seperti dukun perempuan di suatu suku gitu, suatu bangsa. Nah sistemnya seperti itu gitu ya. Ini jadi kayak ideologi Tuhan dan setan jadi kayak ngumpul. Jadi secara ideologinya Tuhan, Hayah itu kan lelaki, Hawa itu perempuan, ibu itu. Nah itu ibu itu harus tunduk kepada Hayah, Hawa itu harus tunduk kepada Hayah.